Shalom, selamat pagi, selamat hari Pentakosta. Kita memperingati pencurahan Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Dan saya yakin ketika Roh Kudus itu betul-betul dicurahkan dalam gereja, maka di situ akan ada satu kebangunan rohani, di situ ada transformasi ilahi dalam kehidupan gereja, juga di dalam kehidupan orang-orang percaya. Hari ini, mari kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita, untuk memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan, Allah yang begitu perkasa luar biasa. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri apimu Tuhan, beri api, yes, seperti yang kau janjikan. Berhembus, berhembus, ya Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri api, yes Lord, seperti yang kau janjikan.
kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan Allah kita yang perkasa. Saya yakin Pentakosta bukan hanya memberikan kepada kita semuanya sebuah passion, gairah, dan antusias yang sangat tinggi untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan Allah kita, tetapi juga momentum Pentakosta itu membawa kita semuanya untuk kita haus lapar akan firman Tuhan dan mencintai firman Tuhan itu menjadi kesukaan yang membawa kita semuanya menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam iman, di dalam kehidupan rohani kita yang sehat. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, di momentum pencurahan Roh Kudus-Mu, Pentakosta-Mu, kami dikuatkan, diingatkan lagi bahwa Tuhan membawa kami semuanya bukan sekedar kami dipenuhi oleh Roh Kudus yang membawa kami mencintai firman, haus akan firman, lapar akan firman, tapi kami juga diberikan kemampuan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi sebuah kesaksian yang memuliakan Kristus Yesus Tuhan. Karena representasi kehidupan kami adalah sebuah kehidupan dari Kristus Yesus itu sendiri. Terima kasih Tuhan, dan kami menyiapkan tanah hati kami, tanah kehidupan kami, menjadi tanah yang subur untuk kami ditaburi firman Tuhan dan Roh Kudus yang kemudian merawat kami semuanya, sehingga firman Tuhan itu menjadi pohon kehidupan yang dapat dinikmati banyak orang. Terima kasih, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan berbicara di momentum Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Kita akan berbicara tentang urgenitas pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta itu sendiri. Mari kita akan membuka di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumulah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus merupakan satu tonggak penting, karena itu menandai sebuah kelahiran gereja, menandai sebuah pergerakan dari perkembangan gereja yang luar biasa. Dan momentum dari Pentakosta atau momentum dari pencurahan Roh Kudus itu yang kemudian menjadi sebuah pergerakan orang-orang percaya, murid-murid Yesus, para rasul, memberitakan Injil di beberapa tempat-tempat, sehingga ada begitu banyak petobat-petobat baru dan orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Mulailah kita bisa melihat pergerakan-pergerakan persekutuan yang dibangun antara orang-orang yang baru percaya dan kemudian didisiplin dalam kelas-kelas pemuridan oleh para rasul.
Pentakosta itu adalah nyawa gereja. Pentakosta itu adalah roh dari gereja. Tanpa Pentakosta atau tanpa pencurahan Roh Kudus, maka gereja Tuhan, orang percaya, itu hanya seperti Adam dalam bentuk tanah yang belum ditiupin atau dihembusi oleh Roh Kudus. Tidak bergerak, tidak memiliki kegiatan, dan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi begitu roh itu dihembuskan kepada Adam, maka kemudian Adam memiliki kegiatan, pergerakan, dan kehidupan. Jadi roh itu yang kemudian menjadi nyawa kehidupan dari Adam. Bapak Ibu yang kekasih, itu juga yang seharusnya kita sadari. Bahwa gereja dan orang percaya tanpa Roh Kudus, dia seperti mayat hidup. Dia seperti mayat yang tidak memiliki sebuah gairah. Dia seperti mayat atau zombie yang tidak dapat memiliki kegiatan-kegiatan rohani. Maka Pentakosta itu adalah sebuah kehidupan yang harus dimiliki oleh gereja, orang percaya. Karena Pentakosta itu menduduki porsi kebutuhan yang sangat penting bagi gereja, juga bagi orang percaya. Jadi Pentakosta sangat urgent untuk dimiliki. Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus menjadi begitu sangat urgent supaya akhirnya gereja betul-betul sangat serius mendambakannya, mencari dan mengupayakannya supaya keberadaan pencurahan Roh Kudus atau Roh Kudus itu sendiri ada di kehidupan gereja dan orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang urgenitas turunnya Roh Kudus atau Pentakosta bagi orang percaya atau gereja Tuhan. Sangat penting sekali, tidak bisa tidak, bahwa Pentakosta itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali bagi gereja Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, urgenitas apa saja sampai kita bisa menyatakan dengan pasti bahwa Pentakosta itu sangat dibutuhkan oleh gereja Tuhan dan orang percaya. Yang pertama, urgenitas Pentakosta itu memberikan kepada kita semuanya sebuah pemahaman tentang Tuhan yang setia dengan janjinya. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kalau kuasa Roh Kudus itu turun atas kamu. Itu merupakan sebuah statement yang dijanjikan Tuhan kepada para murid-muridnya. Dan dalam minggu Pentakosta, ketika para murid berdoa dan janji pencurahan Roh Kudus itu kemudian terjadi, dan kemudian para murid dikuasai oleh lidah-lidah api Tuhan, dan mereka semuanya merasakan dampak dari pemenuhan Roh Kudus secara dimensi supranatural. Nah, jika Tuhan memberikan sebuah perintah, kita harus lakukan. Jika Tuhan memerintahkan atau memberikan kepada kita semuanya sesuatu yang harus kita lakukan, jangan banyak berdebat, lakukan. Sebab di setiap apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan, di belakang itu semuanya selalu di backup dengan janji Tuhan. Selalu dijamin garansinya dengan janji Tuhan. Walaupun itu tidak masuk akal, jangan banyak alasan, lakukan saja. Karena ketika kita menjadi orang-orang yang taat dan melakukannya dengan iman, kita akan melihat sebuah janji yang Tuhan akan berikan menjadi jaminan bagi kita semuanya. Janji Tuhan itu merupakan sesuatu ya dan amin. Itu juga dikatakan oleh Paulus dalam suratannya di Korintus. Janji Tuhan itu merupakan sesuatu yang murni. Seperti perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Dia Tuhan yang berjanji tidak akan pernah lalai untuk menepati janjinya. Seperti fajar yang selalu tidak pernah terlambat untuk bersinar, tidak pernah terlambat untuk selalu muncul. Demikianlah juga janji Tuhan itu pasti. Sepasti fajar, maka janji Tuhan itu pasti akan digenapi kepada umatnya atau gereja Tuhan. Tetaplah kita harus berpegang kepada janji Tuhan, mempercayainya sepenuh hati kita. Pegang terus janji Tuhan. Jangan sampai kita semuanya melepaskan apa yang kita percaya. Jangan sampai kita undur untuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita semuanya. Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus itu mengingatkan lagi sebuah kepastian bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan itu pasti setia menggenapi janjinya. Dan Tuhan tidak pernah lalai, dan Tuhan tidak pernah berbohong, dan Tuhan tidak pernah berdusta. Itu sebabnya ketika kita menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Allah, kita sebenarnya berada di wilayah keberuntungan. Karena ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kita menikmati begitu banyak janji-janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya. Bukankah Alkitab juga berbicara bahwa orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan adalah orang-orang seperti pohon di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah tidak pernah kering, dan apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Itu juga merupakan sebuah bukti otentik yang Tuhan janjikan kepada orang-orang yang dengan setia
melakukan kebenaran firman Tuhan, menggumuli kebenaran firman Tuhan, menelisik firman Tuhan, menelitinya dengan sungguh-sungguh, percaya kepada janji Tuhan, akan membuat kita akan terbangun di dalam pengharapan, serta ketenangan dan damai sejahtera yang sangat kuat di dalam hidup kita semua. Tetaplah pegang dan percayai janji Tuhan sepenuh hati kita. Pegang terus janji Tuhan, sekalipun kita mungkin belum melihat hasilnya, sekalipun kita belum melihat kenyataan-kenyataan, tetapi percayalah, ketika para murid mereka berdoa, mereka belum tahu kapan kemudian janji itu diturunkan secara pasti kepada mereka semuanya. Tapi mereka bertekun kepada janji Tuhan, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan waktu mereka melakukan kebenaran firman Tuhan dan perintah Tuhan, maka mereka mulai menikmati penggenapan dari janji Tuhan. Jadi pencurahan Roh Kudus memastikan kepada kita semuanya menjadi orang-orang yang akan menikmati penggenapan kesetiaan janji Tuhan. Janji Tuhan itu murni, teruji, dan itu yang menguatkan kita semuanya. Tuhan tidak akan pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Kenapa? Karena Tuhan senantiasa menjaga janji-janjinya. Pertaruhan antara janji Tuhan itu dipertaruhkan nama baik Dia, kepribadiannya, sifat-sifatnya. Dan tidak mungkin Allah yang betul-betul memiliki kestabilan sifat yang sempurna dalam kekekalannya, kesuciannya, kemudian dalam ketepatan penggenapan, Dia akan mendustai kita semuanya. Maka bersyukurlah bahwa Pentakosta mengingatkan lagi kepada kita semuanya adanya sebuah janji dari Tuhan yang begitu setia, dan penggenapan-penggenapannya pasti dalam hidup kita semuanya. Hari ini mungkin secara personal ketika kita berdoa, ketika engkau membaca kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberikan sebuah janji personal di dalam hidupmu. Ingat baik-baik, sekalipun belum ada bukti, tetaplah percaya bahwa janji Tuhan yang Dia berikan kepada engkau secara personal itu pasti digenapi. Sama ketika Yesus berbicara kepada muridnya bahwa engkau akan penuh dengan Roh Kudus, engkau punya kuasa ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, dan betul-betul Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan para murid. Dan saya yakin kepada kita semuanya dan gerejanya. Di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-20, 21 diceritakan tentang kisah tentang Abraham, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Ketika Tuhan memberikan janji kepada dia, sekalipun itu belum terbukti, tapi Abraham dan Sarah tetap percaya, dan akhirnya dia bisa menikmati penggenapan janji Allah. Tuhan berjanji, ya, di dalam Roma pasal 4 ayat 20-21 dikatakan demikian. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Dan dia, Abraham, memuliakan Allah dengan keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Dia janjikannya. Wah, ini luar biasa. Kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Allah itu punya kemampuan tanpa batas untuk melakukan janji-janjinya, menggenapi janji-janjinya kepada kita semuanya. Bahkan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 11 di situ ditegaskan juga bagaimana stamina iman dari Abraham dan Sarah yang begitu luar biasa. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan cucu walaupun usianya sudah lewat. Perhatikan, karena ia yang menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Jadi Abraham dan Sarah meyakini bahwa Allah yang telah mengikat janji, Dia itu adalah Allah yang setia. Dan bukan aja Allah yang setia, tapi Allah yang menggenapi dengan segala kemampuannya yang tanpa batas untuk melakukan janji-janji Dia. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya itu sebagai bentuk kelalaian, tetapi Tuhan itu sabar terhadap kita. Karena Ia menghadapi supaya kita jangan binasa, melainkan supaya kita berbalik dan hidup di dalam janji, pegang di dalam janji itu. Dan ketika kita menikmati janji, tahu janji itu, kita terus-menerus hidup di dalam pertobatan kita. Dan itu menjadi sesuatu yang memproses, memperbaharui, mengupgrade kita lagi, sehingga kita menjadi orang-orang yang baru di dalam Kristus Yesus. Jadi urgenitas yang pertama, kita berbicara tentang Tuhan yang setia dengan janjinya. Urgenitas yang kedua yang berkaitan dengan Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Yang kedua adalah Tuhan itu sangat ingin melengkapi gereja dan orang percaya. Pentakosta itu menandai pencurahan Roh Kudus yang dengannya manusia diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ingat, Pentakosta itu merupakan sebuah pergerakan yang datangnya dari Allah
untuk melengkapi kita semuanya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, lewat hidup kita semuanya. Dengan sumber daya alam atau sumber daya yang ada di dalam diri kita nggak mungkin untuk bisa melakukan tugas penyelamatan. Kita tidak mungkin bisa melakukan tugas untuk membawa jiwa-jiwa mengalami pertobatan. Tidak mungkin. Maka urgenitasnya adalah Roh Kudus itu dicurahkan kepada gereja dan orang percaya untuk melengkapi gereja dan orang percaya supaya mereka menjadi efektif, menjadi maksimal potensinya untuk mencari jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa di dalam kerajaan Allah. Proses penyelamatan itu sangat membutuhkan dukungan dari Roh Kudus. Sumber daya kita terbatas untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa. Sumber daya kita terbatas untuk menaklukkan kuasa-kuasa roh kegelapan yang ada di pikiran dan hati serta kehidupan orang-orang. Sumber daya kita terbatas untuk melawan roh-roh agamawi. Sumber kita terbatas untuk melakukan kuasa-kuasa kegelapan. Maka peranan pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan gereja dan orang percaya itu menjadi sesuatu yang sangat urgent. Karena itu yang memberdayakan orang percaya dan gereja memiliki maksimal potensi supaya pada akhirnya mereka betul-betul bisa menjadi alat Tuhan dalam memenangkan jiwa dan membawa mereka semuanya bertemu dengan Kristus Yesus sebagai juru selamat. Kekristenan tanpa Roh Kudus seperti kopi tanpa kafein. Itu yang dikatakan oleh William Lee Self. Dia berkata demikian, kita telah menghilangkan kafein iman Kristen, memotong tepinya, merapikan tempat-tempat yang telah menyentuh hidup kita. Lalu kita bertanya-tanya, mengapa tidak ada kekuatan di dalamnya? Dan dia memberikan, William L. Self, dia memberikan sebuah gambaran. Ketika dia meminum kopi, dan kopi yang tanpa kafein, itu tidak memberikan dampak dan manfaat. Jadi ketika kita meminum kopi tanpa kafein, itu serasa bukan kopi. Tidak ada cita rasanya, tidak ada uniknya, tidak ada yang menendang. Tidak ada rasa yang nendang, tidak ada ciri khas yang nendang, tidak ada satu dinamika kuasa yang bisa mengubah, membuat kita mengalami sebuah stimulus rasa yang begitu menyenangkan. Dan betul, ketika kita berbicara tentang kekristenan tanpa Roh Kudus, maka seperti kita minum kopi tanpa kafein. Di sana tidak ada kemurniannya, tidak ada originalitasnya, tidak ada ciri khasnya, tidak ada keunikannya, tidak memberikan dinamika kuasa, tidak memberikan semangat, tidak memiliki tesnya. Jadi tidak ada testenya, tidak ada cita rasa yang gregetnya. Nah itulah jikalau kekristenan tanpa Roh Kudus, jika gereja tanpa Roh Kudus, jika orang percaya tanpa Roh Kudus, maka dia cenderung untuk menjadi lemah, kehilangan cita rasa, kehilangan ciri khas, keunikannya, kehilangan dinamika kuasanya, dan akhirnya mereka menjadi orang atau gereja seringkali mengalami kekalahan demi kekalahan, baik di dalam dunia pelayanan, baik dalam pemberitaan Injil, baik di dalam peperangan-peperangan rohani. Gereja menjadi kalah. Nah, itu sebabnya maka urgenitas Roh Kudus itu menjadi sangat penting, dibutuhkan oleh gereja, kekristenan dan orang percaya. Karena itu yang akan menjadi sebuah daya pelengkap bagi gereja memaksimalkan potensi dia dan orang percaya. Sudah waktunya bagi gereja untuk menghadapi kenyataan bahwa kekuatan gereja, kekuatan kekristenan bukan diletakkan pada buku saku, bukan diletakkan hanya sekedar pada teologi, bukan diletakkan pada kekuatan-kekuatan organisasi, bukan diletakkan pada kekuatan sinodal, bukan lagi diletakkan pada kekuatan keterampilan, seperangkat empiris atau pengalaman-pengalaman rohani. Bukan saja seperti itu. Kekuatannya membuat gereja, kekuatannya membuat orang percaya, kekuatannya membuat kekristenan itu mengalami dampak dan pekerjaan-pekerjaan yang luas biasa, merebut jiwa-jiwa, memenangkan jiwa, menaklukkan kuasa kegelapan, menang dalam peperangan rohani. Itu hanya mungkin jikalau Roh Kudus dicurahkan dalam gereja dan kehidupan orang percaya. Itu yang akan terjadi. Kita akan bisa memenangkan sebuah perang rohani. Dan kita butuh Roh Kudus. Semua benda, kalau kita bicara tentang semua benda di bait Allah pada awal-awal dalam perjanjian lama di kemah tabernakel, semua benda yang mau dipakai itu selalu diurapi dulu, selalu dipastikan kesucian kekudusannya. Untuk apa? Untuk dipakai sebagai alat yang diurapi. Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan gereja Tuhan, dalam kehidupan orang percaya dan kekristenan, supaya pengurapan itu menyentuh, supaya pengurapan itu terjadi pada gereja dan orang percaya dan kekristenan, supaya mereka siap untuk dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif, menjadi alat Tuhan yang diberdayakan dalam dimensi supranatural oleh Tuhan Roh Kudus itu sendiri.
Maka menjadi sesuatu yang sangat penting ketika kita berbicara tentang urgenitas dari Roh Kudus itu sendiri. Bapak Ibu yang kekasihi di dalam Tuhan, jika gereja tanpa Roh Kudus, apa yang terjadi? Jikalau gereja tanpa Roh Kudus, maka gereja akan kehilangan kuasa. Jika gereja tanpa Roh Kudus, maka gereja pasti akan kehilangan kuasa. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8, Yesus menegaskan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu akan dicurahkan atau turun ke atas kamu. Jadi pendeknya, gereja menjadi tidak berfungsi, tidak berkuasa ketika gereja tidak dipenuhi Roh Kudus. Dan yang kedua, gereja akan kehilangan sumber penghiburan. Salah satu dari fungsionalitas dari Roh Kudus adalah dia memberikan kekuatan penghiburan bagi gereja dan orang percaya. Jadi kalau kita berada dan tidak memiliki kuasa Roh Kudus, maka sudah pasti kita akan kehilangan kekuatan penghiburan. Kita hanya terus mengalami tekanan, kita hanya mengalami duka cita yang panjang, yang tak bertepi. Dan itu yang membuat kita mengalami depresi dan stres. Dan mungkin juga akan membawa kita semuanya pada titik di mana kita merasa tidak memiliki kekuatan, kita mengambil jalan-jalan pintas yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi gereja perlu Roh Kudus, karena dengan kita mendapatkan Roh Kudus, maka gereja akan memiliki sumber penghiburan. Dan jika gereja tanpa Roh Kudus, maka bagian yang ketiga, gereja akan kehilangan petobat-petobat baru. Roh Kudus mengingat akan dosa. Roh Kudus itu mengingatkan akan dosa kita semuanya. Jadi, ketika Roh Kudus itu dicurahkan pada gereja, pada orang percaya memiliki tingkat kepekaan, sensitif yang sangat luar biasa peka, dan kita sadar, saya sedang berbuat salah. Dan Roh Kudus menyatakan, kamu salah. Dan kita bukan hanya dinyatakan salah, Roh Kudus membuat kita semuanya mengalami pertobatan, pengampunan, dan kita mengaku kepada Tuhan. Dan pertobatan itu berlangsung dalam hidup kita semuanya. Itu sebabnya setiap kali kita menyadari kebutuhan Roh Kudus, kita juga akan mengalami dampak pertobatan-pertobatan yang terus-menerus dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan yang keempat, jika gereja tanpa Roh Kudus, maka gereja akan kehilangan sumber pertolongan yang datang dari Tuhan. Gereja akan kehilangan sumber pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu ingat baik-baik, jika gereja tanpa Roh Kudus, gereja itu tidak akan memiliki sumber pertolongan dalam hidup kita semuanya. Jadi ingat baik-baik, gereja tanpa Roh Kudus, maka gereja ini tidak akan memiliki kekuatan atau sumber pertolongan. Jadi dia akan menghadapi segala sesuatu dengan sendirinya. Dan itu yang melatihkan, dan itu yang mencapekkan bagi kita semuanya. Kita merasa bahwa kita sudah bekerja begitu keras, kita merasa energi kita dalam pelayanan sudah begitu banyak, tetapi kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kita tidak memiliki dampak apa-apa. Karena kita tidak memiliki penolong, yaitu Kristus, Yesus, dan Roh Kudus itu sendiri. Dan yang terakhir, ketika kita bicara tentang gereja tanpa Roh Kudus, maka gereja akan kehilangan sumber kehidupan sejati di dalam diri dia. Ingat, Roh Kudus itu adalah sumber nyawa, roh, kehidupan bagi gereja Tuhan. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mengapa urgenitas pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi gereja Tuhan? Yang ketiga, karena Tuhan ingin kita atau gerejanya menjadi pelaku firman Tuhan. Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus itu merupakan sebuah proses bagaimana Tuhan mulai mengubah dunia ini menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Ya, ini menjadi satu momentum bagaimana dunia ditarik untuk mengenal Yesus. Bagaimana dunia ditarik untuk mengetahui Yesus. Bagaimana dunia ditarik untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Pentakosta itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sehingga murid-murid kemudian berani untuk memberitakan, menceritakan, mengabarkan, menjelaskan tentang siapa Yesus itu. Dan akhirnya banyak orang yang percaya. Pentakosta adalah hari ketika Tuhan memutuskan cara dunia akan diinjili. Perhatikan, Pentakosta merupakan sebuah cara jitu dari Tuhan. Bagaimana dunia itu akan diinjili, bagaimana dunia itu akan diselamatkan, bukan oleh personal Kristus Yesus dalam bentuk wujud manusia, tetapi dalam apa? Di dalam pengurapan kepada orang-orang percaya, kepada gerejanya, kepada para rasul-rasul yang diurapi. Artinya, Yesus memberikan kesempatan di Pentakosta ini, murid-muridnya itu menjadi sarana efektif untuk mereka memberitakan Injil. Ini merupakan salah satu cara jitu yang dipakai oleh Kristus.
Makanya ketika Yesus naik ke surga, dia berkata, kamu akan terima Roh Kudus. Dan fungsional pemenuhan Roh Kudus itu adalah membuat efektif gereja. Orang percaya, para rasul, para murid, untuk mereka dipakai menjadi sarana dan alat untuk memberitakan, menjangkau jiwa-jiwa, menutup pekerjaan-pekerjaan jahat, menutup kerajaan neraka, dan membuka sebesar-besarnya kerajaan surga bagi orang-orang yang percaya. Waktu untuk mengikuti waktu Pentakosta itu merupakan waktu yang dihentikan bagi kita semuanya sebagai sekedar seorang pengikut, sebagai penonton atau seorang murid yang hanya bisa melihat. Waktu Pentakosta adalah waktu yang diberikan kesempatan bagi kita semuanya. Kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita dihentikan dari hanya memandang. Kita dihentikan dari jemaat yang pasif. Kita dihentikan dari jemaat yang cuma bisa duduk di dalam gereja. Tapi kita dipastikan menjadi jemaat yang memiliki kegerakan, tindakan real, kegiatan real untuk menjadi pemberita Injil. Dan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Pentakosta merupakan satu pengurapan Roh Kudus kepada para murid untuk melakukan tugas penginjilan dan bukan show. Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu bukan merupakan sebuah demonstrasi show. Saya pintar mahir bahasa roh, saya bisa melihat, saya bisa melakukan penyembuhan. Bukan merupakan sebuah show, bukan merupakan sebuah entertainment, bukan merupakan sebuah hiruk pikuk seperti hiburan yang begitu besar. Bukan. Pentakosta sejatinya dan yang murni adalah sebuah sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk orang-orang percaya memberitakan Injil, menyatakan kabar baik yang membawa orang-orang dan jiwa-jiwa percaya kepada Kristus Yesus Tuhan Allah. Pentakosta itu merupakan sebuah kebenaran bahwa Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Tetapi Pentakosta yang selanjutnya bukan hanya bicara itu. Roh Kudus bekerja melewat kita semuanya supaya kita menjadi orang-orang yang memberitakan Injil. Sekali lagi, Pentakosta bukan merupakan ajang pamer bahasa roh. Pentakosta bukan merupakan ajang pamer kita bisa memiliki kuasa. Pentakosta bukan seperti itu. Pentakosta adalah sebuah kepastian bagi kita semuanya untuk kita secara efektif menjadi pemberita Injil. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kekuatan Pentakosta bukanlah pada bahasa roh. Bukan. Sekalipun di sana memang ada bahasa roh. Bapak Ibu para rasul ketika mereka berbicara memang ada bahasa-bahasa yang banyak orang yang mereka kaget dan mereka bingung mengapa mereka tahu. Tapi kekuatan Pentakosta bukan diletakkan kepada bahasa roh. Bahasa roh itu bagian dari sebuah referensi. Tapi yang sangat-sangat penting, yang menjadi poin penting adalah pemberitaan Injil. Melakukan pemberitaan penginjilan. Itu adalah sebuah hal yang sangat otentik di dalam Pentakosta. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang-orang yang berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Tetapi mereka mengambil referensi atau catatan kaki, kemudian dijadikan menjadi poin yang utama. Tetapi poin utama sekarang justru menjadi catatan kaki dan menjadi subpoin yang tidak terlalu penting. Saya ingin mengatakan sebuah kebenaran betul bahwa pencurahan Roh Kudus, di sana ada berita, di sana ada penjelasan, di sana ada deskripsi, di sana ada narasi tentang bahasa roh, tentang glosalia, tentang karunia-karunia. Tetapi itu menjadi referensi catatan kaki. Dan yang paling penting, yang sejatinya, Pentakosta itu berbicara tentang kuasa dari para murid untuk memberitakan Injil supaya mereka membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Saya berdoa kita semuanya betul-betul memahami kebenaran, esensi, urgenitas. Kenapa pencurahan Roh Kudus begitu sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Saya berharap kebenaran firman ini menguatkan, meneguhkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami lagi. Memahami bahwa kami semuanya, baik gereja, orang percaya, bahwa kekristenan kami adalah kekristenan yang membutuhkan Roh Kudus. Bukan waktunya bagi kami semuanya untuk menjadi zombie-zombie. Orang-orang yang hidup tetapi mati, tidak bergerak, tidak berfungsi. Bukan lagi waktunya kami untuk memenuhi gedung-gedung gereja hanya sekedar duduk. Bukan lagi kami menjadi penonton-penonton, tetapi kami menjadi aktif untuk memberitakan Injil. Kami berterima kasih hari ini kami dikuatkan, diteguhkan lagi oleh firman-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Engkau lawat bangsa dan negara kami supaya Roh Kudus melawat dan membuat bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati oleh keselamatan dan pertobatan sehingga mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk yayasan misi supaya mereka memberitakan Injil dengan berani. Para misi-misi diberikan
berikan kekuatan, ketabahan, dan keberanian untuk memberitakan Injil. Kami berdoa untuk tempat-tempat yang tertutup oleh Injil, oleh karena mungkin keangkuhan, oleh karena kekerasan, oleh karena mungkin hukum, oleh karena mungkin juga orang-orang yang tidak suka. Semua tempat-tempat yang tutup di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan-kekuatan wilayah teritorial, bahkan kekuatan hati manusia, apapun juga yang menghalangi, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terbukalah wilayah-wilayah yang diberitakan Injil. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Presiden kami Jokowi Ma'ruf Amin, jajaran kementerian, juga kemudian lembaga tinggi dan tertinggi, supaya mereka semuanya bersinergis mewujud nyatakan kebijakan-kebijakan yang membawa Indonesia itu menjadi negara yang makmur, adil, sejahtera. Kami berdoa juga Tuhan untuk penanganan COVID-19, Satgas, para dokter dan suster, berkati mereka supaya masalah COVID ini bisa terselesaikan dengan baik. Proses vaksinisasi yang terjadi di Indonesia, Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk masalah-masalah ekonomi supaya mengalami pemulihan yang luar biasa. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengasihi gereja kami, mereka yang memberkati kami, mereka yang mendukung. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita dan kutuk kita semuanya. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tak bercacat celah di hadapannya, baik tubuh, jiwa, dan roh kita semuanya. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati masa depanmu, keluar masukmu, Tuhan memberkati engkau dengan berkat-berkat yang tak pernah habis. Tuhan memberkati kesehatanmu juga. Dan pulanglah dengan berkat rohani, berkat jasmani, bagikan kepada orang lain sehingga mereka melihat Yesus yang ada di dalam kehidupanmu. Pulang dan beritakanlah Injil, maka Tuhan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Selamat hari Pentakosta, supaya kita semuanya diteguhkan, dikuatkan. Jikalau Bapak Ibu memiliki pergumulan-pergumulan berat di bidang kehidupan ini, Bapak Ibu bisa menuliskan pokok-pokok doanya dan kirimkan di chat yang ada di HP di channel kami ini semuanya. Dan jikalau Bapak Ibu kemudian digerakkan Tuhan untuk memberkati gereja kami, Bapak Ibu juga bisa menuliskan di beberapa nomor rekening yang tercantum di depan layar Bapak Ibu semuanya. Dan jikalau Bapak Ibu diberkati oleh pelayanan kami, bagikan dan sharekan kepada orang-orang sehingga mereka semuanya mendapatkan berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.